Om Swastiastu, saya Ninyoman Sri Ayu Wulandari akan mempresentasikan tentang melatih konseling perilaku oleh Krambos dari teori-teori konseling pengempu Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Pada tahun 1979, teori Krambos berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura tahun 1977 diperkenalkan. Krambos tidak membuat perubahan yang berarti dalam teorinya. Perbedaan antara teori yang berasal dari teori pembelajaran dan teori kepribadian dan faktor adalah teori tersebut tidak begitu memperhatikan peran kepribadian. Bimbingan tingkah laku utamanya didasarkan atas prinsip teori Bandura. Bimbingan juga tergantung apakah pengetahuan berdasarkan pada metode kognitif juga ditekankan kondisi yang bersyarat apakah perubahan secara pengetahuan. Tujuan konseling di sini, Krambos mengeluarkan 3 prinsip untuk mewujudkan tujuan dari konseling. Yang pertama, dinyatakan berbeda pada masing-masing klien. Yang kedua, tujuan tidak perlu sesuai dengan ketentuan pembimbing. Dan yang ketiga, tujuan akhir perlu ditingkatkan. Hal-hal yang mempengaruhi tujuan klien di sini adalah mengurangi kekurangan dalam peningkatan tingkah laku, mengontrol sendiri, berkompetensi pada fungsi-fungsi seksual, memperoleh kemampuan sosial yang bagus, memperoleh suatu kapasitas untuk penonjolan diri sendiri, keuntungan dari kemampuan untuk bersantai, kemudian memahami reaksi-reaksi kegelisahan yang dapat melemahkan, mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak sesuai, dan memperkuat penyesuaian tingkah laku. Tujuan awal dari bimbingan adalah untuk menilai perlakuan tingkah laku secara objektif sehingga suatu cara tepat yang dipilih penilaian tingkah laku yang baik akan memudahkan pembimbing untuk mengenali rangsangan mana yang menyebabkan setiap respon dipertimbangkan untuk perlakuan sementara suatu penelitian yang tidak cukup dapat berakibat dalam perlakuan yang salah yang sedang digunakan untuk masalah yang keliru. Penelitian SRC, situasi pendorong terhadap respon yang tidak tetap atau berubah akibat pengaruh yang berubah. Analisis SRC dimaksudkan pada pengenalan perubahan kembali yang mengontrol tingkah laku klien ini boleh disetujui seperti ketika seseorang menunjukkan amnesinya sebagai akibat kegagalan rumah tangga atau perkawinan. Analisa SRC digunakan untuk bila klien menyatakan merasa depresi, tegang, atau tanpa teman. Sumber dari data penilaian itu adalah informasi kesehatan, rekaman perlakuan psikolog, pertanyaan laporan pribadi, meminta klien diri sendiri, pengamatan langsung secara alami, pengamatan tidak langsung secara alami, kemudian pengamatan langsung dengan cara meniru metode yang berperan dengan pembimbingnya. Kita beralih pada penempatan pada penilaian tingkah laku. Swam dan Donald tahun 1978 melakukan survei tentang keadaan prosedur penilaian tentang konseling tingkah laku di US menjadi 10, yaitu wawancara klien 89%, klien monitoring diri 51%, wawancara penting dengan klien 49%, informasi dari orang lain yang profesional 34%, observasi untuk tingkah laku 40%, peranan permainan 34%, mengukur laporan diri 27%, pertanyaan demografi 20%, inventaris diri 20%, dan tes proyektif 19%. Tujuan spesifik dari teori ini adalah tujuan konseling adalah memanggil target dan tingkah laku. Ini membantu konselor dalam menetapkan tujuan untuk memilih metode dalam mencapai tujuan. Tujuan adalah konsultasi dalam menetapkan tujuan kalian yang mempunyai kerjasama dalam mencari kehendak strategi kalian. Selanjutnya, tingkah laku konselor dengan klien. Ada beberapa pandangan penting yang menjadi bagian dalam proses perlakuan.
Yang pertama, konselor dan klien membutuhkan pengakuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membutuhkan target yang bermutu dan selang waktu yang teratur. Yang ketiga, hubungan yang baik mengurangi kemungkinan untuk drop out, yang terutama dalam waktu yang sebelumnya. Dan yang terakhir, kemajuan klien yang kooperatif dalam hasil fasilitas yang bagus sampai saat ini. Prinsip metode penanganan tingkah laku. Itu ada relaksasi, prosedur relaksasi verbal, relaksasi mental, ketidaksamaan relaksasi, keadaan relaksasi, gaya hidup tenang, desensitisasi sistematik, latihan dalam tingkah laku, latihan asertif, dan teknik penguatan. Baik, saya akan tutup di sini. Crumbles mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir, yaitu pengaruh gen dan kemampuan khusus, kondisi-kondisi dan peristiwa lingkungan, pengalaman belajar, keterampilan menghadapi tugas atau text approach skills, dan menurut teori belajar dalam pengambilan keputusan karir, orang berada di lingkungan tertentu dengan membawa ciri-ciri bawaan dari keturunannya dan menghadapi berbagai pengalaman belajar. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Om Santi 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 Om.